Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Akhirnya this is the day teman-teman. Setelah saya buat konten ini, saya akan langsung berangkat ke bandara bersama dengan istri dan anak saya untuk langsung kita menuju ke Solo dalam rangka menghadiri hari ulang tahun itu Nusantara yang pertama yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 April di Solo teman-teman. Jadi mungkin dari sekarang ke depannya teman-teman pantengin terus channel ini karena saya akan sering-sering untuk melakukan live streaming untuk mengupdate kepada kalian semua, untuk mengajak teman-teman semua untuk ayo ikut dalam perjalanan saya kali ini ke Solo, dan kalian bisa mengikuti lewat online karena saya selalu mengatakan bahwa teman-teman semua adalah bagian yang sangat penting dari perjalanan YouTuber Nusantara 1 tahun belakangan ini. Kalianlah yang membuat kami kuat, kalian yang memberikan kami inspirasi, kalian yang memberikan kami masukan, kritik dan saran sehingga kami terus berada pada jalur memperjuangkan harkat martabat Pak Jokowi, melawan hoax dan menegakkan kebenaran teman-teman. Ikuti perjalanan kami, tapi sebelum itu ada informasi yang seru dan menarik yang akan kita buka ruang diskusi publik di sana terkait dengan debat ya yang lagi rame. Itu Roy Suryo sampai ngamuk-ngamuk sama Andi Aswan. Refli Harun juga ngamuk-ngamuk karena disebut congor ya. Dia bilang sama Roy Suryo, "Congormu itu ya." Saya orang Manado teman-teman ya. Jadi agak tidak terlalu mengerti apakah congor itu kasar atau gimana. Ya, kita nanti saksikan ya sama-sama videonya. Jadi jangan lupa teman-teman ya, ikuti perjalanan ke Solo sebentar. Kita saksikan dulu video-video yang lagi menjadi perbincangan hangat dulu teman-teman ya. Mulai dari ini. Pertanyaan dari Bang Andi Aswan tadi, apa yang kemudian dirasakan, kerugian seperti apa yang dirasakan kerugian seperti apa? sehingga ini. Tunggu sebentar Bang Refli, saya ke Pak Dwi. Atau mau Bang Refli yang kemudian menjelaskan? Oke, baik, silakan Bang Refli. Gini ya, ini dari ilmu ya. Yang namanya citizen lawsuit itu adalah gugatan warga negara. Itu pengertiannya begitu. Di mana warga negara mau 1, 2, 3, 4, 5 orang menggugat penyelenggara negara. Karena penyelenggara negara itu dianggap lalai melaksanakan tugasnya atau dia melakukan perbuatan melawan hukum. Dan warga negara tersebut tidak harus membuktikan kerugiannya. Kenapa? Karena ini adalah partisipasi warga negara. Makanya dibilang citizen lawsuit. Nah, kemudian memang terhadap institusi negara. Nah, dalam hal ini yang digugat, kalau saya lihat baca dari gugatannya adalah ya Polda Metro Jaya Secu Ditreskrimum, kan begitu. Oh, ini lewat dari pernyataan mereka menjadi pembahasan di media mainstream teman-teman ya. Coba kita next. Kita dengarkan satu-satu versinya Mas Siapa Roy yang seperti apa? mengakukan Dokter Tifa? Kalau handphone kita masuk nomor, itu yang masuk nomor atau nama? Saya masuk ya, itu ada tulisan Dokter Tifa. Enggak mungkin. Loh, Handphone apa yang masuk? Ada Dengan nama kamu Dokter Tifa. saya Nggak ada. dan saya itu tidak pernah membahas itu ketika dia dikirimkan yang namanya Kamu bohongnya terlalu banyak. Orang ini bohongnya terlalu banyak. Anda yang bohong plot twist. Dulu bohong soal Anda yang ijazah. bohong plot twist. Ijazah skin. Anda Aduh, yang ini bohong plot twist. bohongnya terlalu Tanda banyak. Al-Katiri. Ini bohong. Saya hanya memberikan Ayah kepada Al-Katirinya Al-Katiri. palsu ditanya. Anda membuat Udah, plot twist orang ini bohongnya mengatakan terlalu bahwa banyak. itu adalah pembohong. Udah, bohongnya Anda mengatakan bahwa itu WA ada Armando. palsu. Tunggu, Nah, satu-satu. ada sekarang cek ke get kontak. Teman-teman bisa ngecek. Saya Kalau cek itu get kontak pertama ada iya. penipuan. Lah ya Selesai. udah, sekarang cek lagi. Kemudian muncul Sekarang ada cek. tulisannya Ya Ade udah. Armando. Namanya Ketika dia Ade sebutkan, Armando, bukan ketika dia sebutkan itu Ade bukan Armando. Dokter Tifa. Artinya saya bisa Nggak ada. katakan Aduh, bahwasannya bohong. dia Oke, sudah oke. melakukan yang Baik, namanya bohong lah, bohong. ya Ini ada orang kebohongan ini dalam hal itu. Sekalian nggak jelas. Jelas itu. Baik, tadi Oke, ngomong dia apa manusia nggak pembohong jelas itu. lagi. Tidak Saya bisa, mengirimkan nggak ada. kepada Baik, Al-Katiri. tidak bisa. Tolong Legal standingnya juga nggak ada. Al-Katiri. Oke, Kacau, baik. kacau. Ini benarkah dari Dokter Tifa? Alah parah. Bukan dari Dokter Oke, Tifa, oke? baik. Bahwa ini adalah Tapi penipuan. dia nyebarkan di Kemudian tempatnya. dia Aduh. dikirimlah ke Ini Dokter penyebar Tifa, hoax. Dokter Tifa pasti mengirimkan ke ini dia kelompok cebong untuk terus saya. dibuatkan Baik, plot baik. twist melawan Oke, Andi kita akan Aswan. beralih, oke. Dan sudah dijelaskan untuk itu. Oke, Bang Andi. Dialah tukang bohong Oke, besarnya. baik, baik. Seru banget kalau lihat Andi Aswan itu debat dengan Roy Suryo. Next nih. Nah, ini. Cabut Ah, omongan itu. ini ngamuk mereka. Cabut. Jadi- Cabut dulu omongan itu. Oke. Jadi Cabut omongan itu. Itu Ih. omongan yang tidak sopan. Mas Dan Jangan terbukti bohongnya banyak banget. Ya, Oke. udah dengerin aja sambil diketawain aja kalau dia nanti. Ini dia teman-teman Oke, ya. baik. Mas Roy, terima kasih. Bang Andi.
Kalau Kita kasih waktu lebih panjang lah, Bang Andi tadi protes kalau sama kita saya soalnya. denger congornya Roy Suryo ya, selalu dia berkata itu adalah semua bohong. Karena semuanya itu dialah yang paling benar untuk itu ya. Saya sebagai Jadi protes. Ini Bilang nggak bisa, congornya Roy Suryo. Iya, ini Cabut nggak bisa. omongan itu. Cabut omongan itu. Cabut. jadi Cabut dulu omongan itu. Oke. jadi Cabut katanya, omongan itu. Itu Oke. omongan yang tidak sopan. Masa Nggak congor? sopan. Oke. Kayak kamu mengatakan Anda sudah 2 kali loh di Pak sini. Heru itu Dulu juga baik. menghina Mengatakan Dr. begitu, Tifa. kan? Iyalah. Ayo kita Tenang aja dulu, tenang aja, tenang aja. bukan soal tenang. Boleh saya closing statement? Udah gak usah. Ya. Silakan closing Boleh saya statement. closing statement? Baik. Boleh saya closing statement? Ada pertanyaan itu, Bang Orang Andi. bohong. Bagaimana? Gak punya prestasi kayak gini apa ini? Oke, baik. Polanya. Kan begitu caranya mereka Lah, iya, untuk memang. kalau kita mau memberikan Loh, apa closing Anda tuh statement, bilang memberikan congornya Anda Roy bilang Suryo. congor. Anda tuh kita. Anda kan sudah mengatakan berapa kali saya juga Arianto, dibilang iya, pembohong. Lah, memang pembohong, benar kan? Bohong kan? Kata siapa saya Bohong pembohong? kan? Dosa lah. Ijazah yang Boleh kamu nggak saya tunjukkan ngomong? itu bohong. Oke, baik, baik. Suruh jadi dulu deh. Pembohong tuh gak Karena baik. selalu saya kalau berbicara, Kasih waktu Ya, sebentar. apapun itu, Oke, kita memberikan terbatas. penjelasan ke publik, terbatas. selalu Bang Andi, kita nggak boleh ngomong kasar ke mereka. Kita nggak boleh menyinggung mereka dengan perkataan-perkataan yang tidak mengenakan. Hanya mereka yang boleh. Ya, hanya mereka ya, kubu mereka yang boleh merendahkan orang lain yang berbeda pendapat dengan mereka. Hanya mereka yang boleh sebut pendukung Pak Jokowi ternak, sama dengan hewan. Hanya mereka yang boleh sebut profesi orang lain, profesi YouTuber yang berbeda pandangan dengan mereka adalah ceboker. Hanya mereka yang boleh merendahkan profesi orang lain. Hanya mereka yang boleh merendahkan orang lain. Kita nggak boleh. Cabut Bang Andi. Bang Andi cabut. Nggak boleh bilang congor-congor seperti itu Bang. Nggak boleh Bang ya. Saya juga menyarankan Bang Andi jangan jadilah seperti mereka ya. Biar kita jadi pembeda. Kan masyarakat hari ini menilai, masyarakat hari ini mengamati bahwa pendukung Pak Jokowi itu seperti ini dan kemudian kubu mereka seperti itu. Kita harus menjadi pembeda. Saya berulang kali mengatakan bahwa kita jangan terjebak dengan cara-cara mereka. Ya, saya pernah terjebak dengan cara mereka. Dengan membalas cacian dengan cacian, membalas hinaan dengan hinaan, membalas bulian dengan bulian. Tapi itu salah. Saya akui itu salah. Dan kita harus mempertahankan hidup yang benar. Jangan sampai terkamiri dengan cara-cara jahat mereka. Nggak boleh. Kalau dua orang menghina, kok jadi dua orang, jadi keluar bahasa Manado. Kalau mereka menghina, kalau mereka mencaci maki, apakah kita pendukung Pak Jokowi yang mengatakan bahwa kita ini adalah orang positif harus membalas dengan cara yang sama? Saya rasa tidak. Karena itulah yang membedakan kita dengan mereka. Yang kita lawan adalah adab buruk mereka. Kelakuan dan perbuatan mereka yang memfitnah, menuduh, belum ada bukti sudah menuduh, menjustifikasi orang lain teman-teman. Itulah yang harus kita lawan. Ya. Jadi kalau kita melawan dengan cara mereka sama saja kita jadi sama seperti mereka. Jadi Bang Andi kita nggak boleh seperti mereka. Hanya mereka yang boleh. Ya, hanya dibilang congor saja udah ngamuk mereka berdua, pengacara dan kliennya udah ngamuk teman-teman. Hanya Bang Andi bilang congor. Lantas selama ini perkataan mereka yang begitu pedas teman-teman ya. Mengatakan Pak Jokowi seperti ini dan seperti itu, mengatakan pendukungnya seperti ini seperti itu teman-teman, bahkan mengatakan hewan ternak itu sopan Kak, bilang manusia ternak, bilang kita ini pendukung Pak Jokowi ternak hewan, sopan Kak itu. Dan itu berulang kali mereka sebut dalam berbagai kesempatan ya. Orang yang tidak punya adab berbicara soal adab, orang yang moralnya dipertanyakan ya berbicara soal moral. Ya, jadi jika Anda ingin orang lain memperlakukan Anda seperti apa, lakukanlah kepada orang lain. Kalau Anda melakukan orang lain, Anda caci maki, merendahkan orang lain, siap-siap akan dilakukan seperti itu juga, cepat atau lambat ya. Aduh, kita next saja teman-teman ke berita selanjutnya. Oke, terima kasih rekan-rekan. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian, termasuk masyarakat. Untuk meluruskan bahwa yang beredar di media sosial, kami ingin menyampaikan, mengantar kepada rekan-rekan sekalian, bahwa informasi yang kami sampaikan
adalah informasi yang fakta, faktual, dan dapat dipertanggungjawabkan. Apa ya? Tentang BBM, bahan bakar minyak, yang sekarang ini mengalami masalah kenaikan harga akibat perang di Timur Tengah itu. Maka untuk mengatasi itu, jalan yang pertama yang baik kita laksanakan, harus kita laksanakan, ialah menyelesaikan harganya sesuai dengan harga internasional itu. Karena ada dua hal. Dengan menaikkan harganya, maka subsidi kita berkurang, sehingga fiskal kita tidak terbebani terlalu besar. Kedua, justru kalau kita naikkan harganya, maka pemakaian BBM akan berkurang. Orang akan menghemat. Dan ketiga, yang memakai BBM itu kan yang punya mobil dan motor dan tentu lainnya. Bagi yang punya mobil tentu mampu untuk membeli dengan harga yang motor tentu menghemat, jangan banyak bepergian. Pengalaman di negara-negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia, Vietnam menaikkan itu tidak ada reaksi demo di masyarakat karena masyarakat memahami bahwa itu bukan faktor, ini faktor eksternal yang tidak bisa ditunda, faktor eksternal yang tidak bisa diatasi oleh pemerintah. Jadi untuk stabilitas ekonomi kita, itu langkah itu harus menjadi pertimbangan. Ini dia, Karni Ilyas diperiksa Polda Metro Jaya terkait kasus ijazah Jokowi. Nah lo, mungkin sebagai saksi dulu teman-teman ya. Panggilan dari penyidik terkait tentang saksi terkait tentang perkara ijazah. Saksi peristiwa. Nah, kami juga masih mendalami. Kita melihat bahwa kemarin memang Pak Karni hadir sebagai saksi. Nah, tadi juga disampaikan ada beberapa dari pihak media, ya, petinggi-petinggi media untuk hadir. Ini artinya melihat bahwa mungkin di dalam beberapa rangkaian acara di televisi benar melihat. Nah, kami juga akan nanti berkoordinasi dengan teman-teman penyidik melihat cuplikan tersebut apakah ada ditayangan di satu stasiun televisi. Ini masih kami dalami, ya. Nah lo, aduh, ngeri. Udah mulai diperiksa nih. ILC Karni Ilyas. Jangan lupa Pak Aiman udah diperiksa nggak Pak? Oke teman-teman ya, itulah rangkaian berita yang bisa kita sama-sama saksikan. Jadikan itu sebagai ruang diskusi publik tentang ternyata bahwa salah satunya ternyata tentang ijazah ini Polda Metro Jaya masih terus melakukan pemeriksaan saksi-saksi teman-teman. Ya, gimana ya? Apakah akan segera P21 atau seperti apa? Kalian bebas untuk tulis di kolom komentar. Yang penting kita akan terus update dan jangan lupa pantengin terus channel ini karena saya akan kedepannya sering-sering melakukan live streaming tentang kegiatan kami yang ada di Solo. Ya, jangan lupa subscribe, nyalakan bel notifikasi supaya kalian semua tidak ketinggalan beritanya. Saya pamit, see you on the next video guys, and God bless. Bye guys.